PKS menang nanti memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak mahal. Perutnya kenyang. Ya. Cari kerja mudah. Cari kerja mudah, Pak. Sehat. Di PKS ini sebagai salah satu bacalek untuk DPR RI, ya memang harus ya supaya lebih berkembang nanti kerjaan saya di desa-desa itu ya dukung saya. Saya siap dimanapun ditempatkan, ataupun nanti tidak siap, kita harus siap. Dan kalaupun nanti misalnya ada yang untuk ke eksekutif itu pun kita harus siap. Siap berarti Ibu ya, Bu ya. Sangat. Siap menangkan pemilu 2024, DPW PKS Provinsi Bengkulu launching bakal calon anggota Dewan. Kegiatan dilaksanakan di Komplek Asrama Haji, Minggu 2 April tahun 2023. Fungsi yang harus dijalankan oleh para Pordapil bahwasanya masing-masing koordinator daerah pemilihan memastikan bahwasanya masih bersaing-saingan berlomba-lomba untuk mencari suara terbanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak itu yang akan menang. Siapa yang bekerja itu yang akan menang. Yang tidak bekerja tidak menang. Karena kemenangan itu adalah apa Bu? Tugas dari Pordapil itu ada 8 sesuai dengan nomor partai berapa Bu? Sudah punya strategi semuanya Bapak Ibu? Sudah yakin menang? Insya Allah yakin. Kemudian yang ketiga, supervisi dan evaluasi secara berkala 100% atau belum. Jika belum, akan ada masukan-masukan agar tujuan kita untuk menang bisa tercapai. Kemudian yang keempat, mengorganisasikan agenda pemenangan dapil. Jadi jangan sampai. Kedua masih Golkar, ketiga Gerindra dan PKS ada di nomor 4 dengan persentase 8,4%. Ini kita tidak bisa pungkiri, PDIP Golkar ini partai zaman dahulu. Seperti itu. Mau tanggapannya, tapi kami ke depan memang harus disiluskan. Kalau intinya kita ingin menang. Perbedaan pemahaman soal dapil. Makanya fungsi Pordapil posisinya harus bukan CAD. Karena data-data itu nanti buta tadi. Kan saya dari sana, saya di kota. Kalau menurut saya untuk mencapai target kemenangan sampai tadi itu sudah benar. Tapi di sini kan yang ingin kita diskusikan lebih lanjut kalau yang kita laksanakan setelah hari tadi itu peran saya agak fokus pada yang hampir rendah gitu lagi. Jadi pertama kali ini kita tertutup koordinator dari 3 Seluma. Yang pertama saya sedikit marah. Target dari 3 Seluma itu bukan 1, 2. Dan insya Allah di 2024 ini kita sama-sama bertekad berjuang untuk menjemput kemenangan itu. Yang saya lakukan, alhamdulillah kemarin. Jadi kenapa tidak disebut-sebut? Memang beda kelompok. Itu yang sendirian dia mandek sampai atas sudah ya, itu kan penopangnya. Kalau penopang itu nggak kuat mau ikut dia merosot itu bukan. Maka dalam dapat 3 itu coba meringankan, membagi beban. Kita hari ini launching bakal sama anggota DPR baik pusat, provinsi dan kabupaten se-Provinsi Bengkulu. Kemudian pelantikan koordinator daerah pemilihan baik provinsi dan juga Pak, untuk kursi target di provinsi dan juga kabupaten ada berapa Pak? provinsi targetnya 7. 7, oke. Dan
beda-beda ya, tapi minimal itu 1 dapil 1. Minimal 1 dapil 1. Total itu targetnya 7 juta. Jambong 6. Yang lain minimal 1 dapil 1. Untuk persiapan di 2024 udah apa aja Pak yang udah disiapkan untuk partai PKS sendiri Pak? Jadi caleg sudah kita siapkan, sudah kita siapkan, juga tadi pada dapil di dapil itu ini bukan caleg. Jadi yang keempat ini caleg di setiap dapil ada kerja, kemudian bisa target-target itu bisa didistribusikan ke masing-masing caleg berjalan semua. Pak, nampaknya ini ada wajah-wajah baru untuk bacalek Provinsi Bengkulu dan juga daerah itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, memang kita ada regenerasi ya, jadi memang politik ini kan akan berjalan berlanjutan. Jadi kita menarik caleg baru, bahkan caleg milenial. Jadi harus ada caleg milenial di tengah. Tapi untuk menjadi bacalek dari PKS sendiri nggak ada syarat-syarat apa gitu Mbak ya? Syaratnya nggak ada, yang penting mau bergabung, sehat jasmani rohani. Habis itu Pak, apa sih Pak bedanya partai PKS ini dari partai-partai yang lain sehingga masyarakat tuh harus milih dari bacalek partai PKS sendiri? Kita berusaha bagaimana benar-benar ya mewujudkan visi misi ya, mungkin masyarakat bisa melihat bahwa PKS ingin merubah kondisi masyarakat. Bahkan kami itu punya jargon PKS, perut kenyang, kerja gampang, sehat murah secara nasional ya. Jadi bagaimana ketika PKS menang nanti memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak mahal. Perutnya kenyang. Ya. Cari kerja mudah. Cari kerja mudah Pak ya? Sehat itu murah, jadi tidak mahal. Jadi kata kalau PKS menang secara mahal. Kalau untuk Bapak sendiri Pak, target 2024 ini seperti apa Pak untuk perjalanan politiknya Pak jenjang karirnya selanjutnya? Sementara ini masih sedang DPRD provinsi. Ini harapannya kalau nanti melihat juga kondisi Bupati. Eksekutif. Bupati Pak ya? Insya Allah ya. Berarti siap ya Pak ya? Siap. Terima kasih Pak. Utara berarti itu. Apa agenda kita pada hari ini Pak? Ya, hari ini kita ada pelatihan tentang calon-calon bacalek di seluruh tingkatan di PKS. Ya, saya memang datang dari Jakarta pagi tadi khusus untuk menghadiri ini. Ya, sangat banyak sekali manfaatnya, strategi pemetaan itu yang kita belum tahu. Insya Allah kita dapat mengetahui daripada mentor-mentor kita di sini. Ya. Ini Abang di sini sebagai apa nih Bang? Sebagai bacalek dari mana? Untuk apa? Ya, saya ya memang sudah dipetakan sudah sejak lama kita dari bacalek DPR RI. Insya Allah menuju ke depannya itu untuk PKS dengan kekuatan yang penuh, insya Allah kita akan dapat satu kursi dari PKS. Ya. Selain Abang, siapa aja yang maju di DPR RI? Kalau di PKS itu ada 4 orang ya, ada 4 orang, ada Ustadz Dani, kemudian ada Dr. Ana Narolita, ada Ibu Ritno, dan ada saya. Untuk metode Abang sendiri menjelang 2024 udah ngelakuin apa aja, udah kemana-mana atau apa? Ya, kalau saya memang awalnya saya tidak bergerak langsung untuk memposisikan diri untuk caleg ya. Saya memang pembina UMKM, ketahanan pangan, kemudian penyuluhan stunting di daerah-daerah. Nah, dengan berjalannya waktu, ya banyak juga sahabat-sahabat yang menyarankan untuk coba untuk ikut dalam kontestan pemilihan sebagai calon legislatif di DPR RI. Saya pertimbangkan, ya menurut saya itu masuk, ya mulai saat itulah saya berkiprah untuk sebagai bacalek di DPR RI. Jadi tidak dengan serta-merta saya mengatur strategi dari jauh, tidak. Jadi memang saya sudah jalan ya, sudah berjalan dengan kegiatan-kegiatan saya, kemudian timbul keinginan dalam arti sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan ya. Apa sih yang buat Abang jatuh hati sehingga melabuhkan diri ke PKS? Oh, sebenarnya begini, kita lakukan itu kegiatan-kegiatan itu kan berdasarkan apa yang dalam hati kita. Jadi saya biasanya di daerah-daerah itu membangun masjid, ya, kemudian memberikan fasilitas kepada
di masjid-masjid, kemudian ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, intinya seperti itu. Jadi marwahnya memang yang tertanam di dalam jiwa kita itu ya nuansanya nuansa dakwah. Ya inilah makanya saya pas untuk pilih PKS. Ya. Untuk abang sendiri nggak optimis bisa duduk imam gimana? Ya saya yakin. Saya yakin. Optimis. Kalau dengan kegiatan kita selama ini, artinya kalau mau dibilang pasti itu kan semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ya. Jadi semua kegiatan kita ini sudah tercatat di sana. Cuman kita kan berusaha, kemudian dengan komposisi orang-orang yang ada di PKS sekarang, dan saya yakin bahwa insya Allah PKS akan dapat 1 kursi di DPR RI ke depan. Dan itu diduduki oleh abang gitu ya? Insya Allah. Jadi kita tidak, ya memang persaingan selalu ada ya, cuman kita akan lebih menonjolkan nanti partai ya. Jadi kita berharap berempat nanti calon ini akan membahu-membahu untuk agar supaya PKS ini dapat 1 kursi di DPR RI. Ya. Apa pesan abang untuk konstituen abang? Kenapa? Pesan untuk konstituen. Pendukung-pendukung abang bang. Ya, untuk pendukung-pendukung saya, kita tetap konsekuen ya. Artinya saya akan tetap seperti dulu, terutama untuk basicnya di desa-desa, di kelompok-kelompok tani, kemudian di para usaha-usaha kecil, kemudian ibu-ibu posyandu yang sudah basic saya sudah sejak 2-3 tahun yang lalu. Ya inilah saya. Nah, pas kebetulan saya caleg memang sekarang di salah satu partai di PKS ini sebagai salah satu bacalek untuk DPR RI. Ya memang harus ya supaya lebih berkembang nanti kerjaan saya di desa-desa itu ya dukung saya. Apa nih bang, menurut abang keunggulan abang dengan kawan-kawan yang lain atau partai-partai yang lain? Kenapa harus pilih abang? Saya memang mempolakan untuk langsung masuk ke masyarakat masyarakat kecil, dan saya sudah lama itu di pembinaan terhadap para kelompok tani, kemudian ke para kelompok-kelompok ibu-ibu posyandu, PKK, kelompok-kelompok UMKM yang memang sudah 2-3 tahun yang lalu sebelum saya punya rencana untuk caleg. Memang sudah begitu. Jadi kalau jadi kalau ditulis saja nama saya di YouTube atau di Google nanti sudah keluar. Abang ini keturunan memang asli dari orang Bengkulu atau gimana? Ya, saya merasa yakin bahwa saya asli Bengkulu, putra daerah. Putra daerah, Bang. Ya, saya putra daerah. Kemudian saya merantau tahun 85. Kemudian apa-apa yang sudah saya dapatkan di perantauan, ya saya bawa balik lagi ke kota kelahiran saya lah di Provinsi Bengkulu secara luas ya. Untuk Bengkulu putra daerah tinggalnya di mana, Pak? Kalau saya asli orang mana, di Bengkulu Selatan tepatnya ya. Biasanya kalau orang mana tuh pasti duduk. Amin. Oh, insya Allah. Yakin menang? Oke, terima kasih ya Bang. Ya, terima kasih. Gimana kesan ini pelatihan tadi? Acara ini, Bu? Alhamdulillah kita launching BCAD, bakal calon anggota dewan, baik itu RI, provinsi dan kabupaten kota. Dari pembekalan ini memberikan semangat kita semua, baik itu mungkin tadinya masih enggan ataupun saya nggak punya modal, tapi dengan semangat yang disampaikan oleh DPP tadi, sekarang kita calon, terus siapapun nanti yang jadi, insya Allah kita sudah berperan. Kita sudah berperan mengantarkan seorang menjadi wakil dari kita, dan insya Allah kalau kita ikhlas itu ada nilainya di hadapan Allah SWT. Makanya di sini kita diperlihatkan sebuah video permainan tentang panjat pinang yang biasa kita di 17-an. Apa yang menginspirasi dari panjat pinang yang dilakukan oleh 3 kelompok dan satu pun tidak ada yang mendapatkan. Nah, di situ pelajaran yang sangat banyak bahwa yang di bawah itu sudah berjuang menghantarkan sampai ke puncak juga memberikan hadiah-hadiah yang didapat itu berbagi
dengan yang ada di Timur. Jadi insya Allah dengan pembekalan ataupun launching dari BCAD yang dilakukan oleh PKS itu sekali lagi memberikan semangat baru buat kita semua. Semoga bisa menghantarkan para BCAD ini menjadi CAD dan menjadi AD gitu. Harapan kita seperti itu. Di 2024 ini orang dapil mana? Masih di dapil Bengkulu? Atau mau wali kota jangan-jangan ya? Untuk dapil mananya secara resmi dari struktur saya belum dapat apakah masih tetap di kota ataupun akan pindah ke dapil lain, itu saya belum dapat secara resmi. Yang jelas sebagai anggota dari PKS saya siap dimanapun ditempatkan, ataupun nanti tidak siap kita harus siap, dan kalaupun nanti misalnya ada yang untuk ke eksekutif itu pun kita harus Siap berarti Bu ya Bu ya, sangat siap. Oke Bu, untuk keterwakilan perempuan sendiri dari PKS ini untuk bacalek ada wajah-wajah baru seperti apa Bu? Yang jelas ada, seperti dari BCAD RI itu semuanya wajah baru. Kita dari Jakarta, begitupun provinsi, begitupun dengan kabupaten. Alhamdulillah Berarti regenerasi ya Bu ya? Alhamdulillah banyak. Itu Naruli apa? Retno teh yang dari mana dia Bang? Retno beliau pensiun pensiun dini dari ASN ya. Kalau anak beliau Paham. Untuk target kursi sendiri perempuan itu gimana Bu tanggapannya? ya kita sebanyak-banyaknya, karena memang sekali lagi saya sampaikan bahwa di DPRD, di DPR RI ataupun kota kabupaten provinsi itu memang harus ada perempuan, harus ada perempuan. Makanya pemerintah juga sudah membuat aturan pencalonan itu 30% kuota perempuan. Mengenai jadi atau tidaknya itu kita sekarang sudah bisa kalau memang mereka punya kapasitas untuk menang 30, 40, 50% kenapa tidak? Asal memang punya kapasitas dan kualitas yang menyuarakan perempuan, keluarga, dan anak. 3 ya, bukan hanya perempuan saja, perempuan, keluarga, dan anak. Keluarga di sini kan ada ya namanya ayah. Bu, ada lagi nih Bu. Ini Bapak ke DPR RI, Ibu masih ke dalam perpustakaan oleh kota. Ini anak saya ini mau kemana Bu kira-kira Bu? Demi. Itu sukses dulu. Berarti belum mencoba arahan untuk Ya jelas dia sudah siap. Siap. Partai dia siap karena memang anak tuanya kan orang sudah senantiasa menurunkan ilmu-ilmu. Dengan belum dapat informasi dapil, nampaknya ada inisiasi itu dia akan diarahkan ke eksekutif. Itu seperti apa tanggapannya? Bu? Pasti 50-50. Ada yang bilang ya udahlah langsung aja eksekutif. Ada juga pokoknya calon aja dulu, gitu ya, menang itu harapannya. Yang jelas kita penjelasan dulu dan insya Allah nanti gimana kota produknya, apakah jadi eksekutif kita lihat ya, kalau bisa menang gimana eksekutif. Wali Kota Bengkulu ya berarti? Wali Kota Bengkulu. Pesan-pesan untuk bacalek perempuan Bu apa Bu? Kepada semua BCAD perempuan PKS ya, kita harus mulai bergerak. Kita silaturahim dan juga mengenal bahwa saya BCAD PKS. Jadi minta dukungan dan doanya yang jelas. Doanya apakah nanti akan jadi caleg, bisa turun ya, bisa turun, terutama keluarga inti dulu. Itu harus dipastikan mereka memiliki. Modal apa Bu yang kira-kira yang memang harus dimiliki oleh bacalek perempuan Bu? Yang jelas kita kalau saya lihat memang ya komunikasi dan silaturahim dengan siapa? Ya, kayak saya silaturahim dengan para ojo, saya silaturahim dengan para seniman. Saya silaturahim dulu, karena dengan silaturahim itu insya Allah akan memberikan kedekatan. Oke, cukup. Oke, siap. Terima kasih Bu.